memang bayar, saya tinggal bayar, nggak ada masalah. Tapi tetap mereka mempersulit, bahkan ada manajernya juga sibuk komunikasi dengan pihak kasir. Ketika aku mau bicara juga, manajernya malah mati telepon. Di situ aku lagi tersibuk gitu. Karena menurut aku udahlah kita yang jadi korban, tapi kita diperlakukan tidak sopan gitu. Jadi ini sangat keterlaluan, dan akhirnya aku langsung posting di TikTok. Ya ada juga ya sudah ada 1 juta penonton. Nah, akhirnya gimana? Sampai saat ini juga yang punya juga ada 2 hari lalu sempat WA aku tapi dihapus lagi. Aku nggak tahu maksudnya apa, apakah dia kepencet atau tidak. Dan dari admin juga sampai dengan detik ini tidak ada yang hubungin aku untuk minta maaf, tuh nggak ada. Mereka nyantai aja cuek, ya silakan gitu, itu sih nggak masalah. Yang penting sudah ada pembuktian bahwa tempat itu sudah tidak nyaman. Jadi banyak juga masyarakat ternyata netizen juga banyak juga yang mengeluh untuk fasilitas seperti itu. Nah, terus apa actionnya dari kamu sendiri? Actionnya dari aku sih enggak ya, sebenarnya aku lebih kayak meminta dia harusnya meminta maaf kalau dia punya logika. Tapi sepertinya orang ini memang nggak tahu ya, mungkin sibuk atau nggak ada adab, atau memang merasa tempatnya udah paling hebat di Jakarta. Sampai saat ini juga tidak ada permintaan maaf, dan aku pun sudah tidak mau nginjek tempat gym itu lagi di seluruh Indonesia ini. Mungkin kalau dia punya 100.000 tempat gym, gua 100.000-nya pun juga sudah tidak mau gitu. Karena menurut aku ini tidak bertanggung jawab. Bukannya aku sebagai korban harusnya kan dikasih fasilitas yang baik, ini malah aku diperlakukan kayak gue yang nyuri gitu loh. Jadi menurut aku keterlaluan sekali gitu. Oke, mungkin ada pesan untuk si pemiliknya. Ya, untuk pemilik yang namanya RS ya, kamu kalau mempekerjakan karyawan, tolong ya dicek dulu, karena seluruh karyawan yang ada itu asal kerja aja. Itu satu. Kedua, yang namanya kita sebagai owner itu harus cepat sigap. Karena apa? Kayak aku kan juga bukan orang sembarangan kan. Kalau aku misalnya mau berbuat yang lebih parah lagi bisa aja, tapi aku kayak masih mikir gitu. Karena nggak ada effortnya juga, nggak ada untungnya juga aku urusin tempat gym itu, karena kerjaan aku jauh lebih sibuk, lebih banyak. Tapi paling tidak nama kamu kan harusnya lebih cepat gitu ya, harusnya dia lebih cepat tanggap untuk say sorry gitu. Karena biar gimana kan, kayak aku juga kan, aku anak gym, dan itu juga apalagi udah di TikTok udah banyak, sudah ribuan sampai 1 juta. Jadi menurut aku ya sudah, dia ada komplainan seperti itu bukannya langsung memperbaiki diri, malah membiarkan. Jadi ya memang mungkin dia menikmati, ya kita biarin aja gitu. Tapi kan nanti efeknya sekarang udah sepi banget tempatnya. Ya, artinya ada dari kamu sendiri tidak ada action ya? Aku karena menurut aku buang-buang waktu gitu kan. Nggak penting juga, tempat gymnya juga biasa aja. Kecuali kalau misalnya dia sehebat selebriti fitness atau apa, mungkin lain lagi ya. Tapi ini kan tempat gymnya juga nggak pakai AC, emang terbatas banget gitu kan, kecil banget, cuma di ruko. Ya kan, ya mungkin berapa sih modalnya, berapa miliar sih punya kayak gitu doang. Jadi aku ngerasa ya sudahlah, yang penting rasa kecewa aku udah sampaikan, dan semoga ini buat pelajaran semua owner-owner yang punya tempat gym. Yang namanya member itu kan ibaratnya raja ya, karena kita di situ bayar. Jadi harusnya diperlakukan dengan sangat adil, bukan malah kita yang sudah korban dimaling sama anak buahnya, tapi ketika kita mau nge-gym lagi, kita yang malah dibatasin, dan manajernya malah tutup telepon gitu. Kalau aku jadi ownernya, udah pasti tuh manajernya udah aku omelin dan aku minta maaf.